Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Lagi, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah, 2 minggu kita sudah libur. Berarti ini sudah semangat baru lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Udah siap anak-anakku untuk belajar? Siap. Coba bereskan dulu tempat duduknya, luruskan mejanya. Ya, nggak masukkan baju, masukkan dulu bajunya. Ya. Nah, masukkan dulu bajunya, anak. Nah, tasnya taruh di laci. Oke. Baik. Ya. Baik. Sebelum udah? Ya. Sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa. Kita mulai dari mengucap 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kita membiasakan membaca ayat suci Al-Quran. Kali ini kita mulai dari membaca surah An-Nas. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, kita lanjut. Bapak absen dulu. Anak kami Ahmad Fadli. Kemudian Aldo. Kenapa si Aldo? Sakit. Oke, mudah-mudahan kalau dia sakit lekas sembuh. Kalau dia masih pulang kampung, mudah-mudahan dia cepat pulang bergabung dengan kita. Kemudian Akila. Hadir Pak. Ali Imran. Hadir Pak. Atika. Dwi Khairun Nisa. Fadila. Andrew. Hamlan Opipa. Berarti hadir semua.
Yudika hadir. Oke, baik. Baik anak-anakku. Sebelum masuk kita ke pelajaran baru, pada pertemuan yang lewat kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Basir, As-Sami, apa lagi? Apa? Al-Alim, satu lagi? Al-Khabir. Bagus, masih ingat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, kita karena udah ngantuk nampaknya, kita ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Oke, baik. Kemudian, sebagai warga negara yang taat terhadap negaranya, terhadap aturannya, kita sebagai anak bangsa, mari kita bernyanyi nyanyi wajib, yaitu satu nusa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang sholat, hikmah sholat, dan pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dari Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan keutamaan zikir. Yang ketiga, menganalisis penyebab seseorang meninggalkan sholat dan zikir serta dampaknya terhadap kehidupan. Yang keempat, menyusun solusi untuk menghadirkan kebiasaan sholat dan zikir dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Ini ada pantun. Pantunnya, cari barang lama di gudang. Cakep. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih tenang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Pantun kedua, ke Semeru pergi berkemah. Buat teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Baik, materi pokoknya adalah 1, makna sholat, kemudian makna zikir. Sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, ini ada dalilnya. Dalilnya dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah melalui sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan makna zikir adalah menurut bahasa ingat.
Sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Kemudian ada pun cara berzikir sebagai berikut. Zikir itu ada 3 macam. 1, zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan ucapan. Kemudian zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati boleh membaca tasbih, yaitu subhanallah. Kemudian ada tahmid, yaitu alhamdulillah. Kemudian ada takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian ada zikir tahlil, la ilaha illallah. Kemudian membaca Al-Quran, itu pun termasuk zikir. Kalau zikir perbuatan itu adalah memperbuat kebaikan. Contoh, sholat itu zikir perbuatan, atau membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya sholat untuk meraih ketakwaan, menghindari perilaku tercela. Kemudian apa hikmahnya? Apa hikmah sholat? Apa gunanya sholat? Kenapa kita harus sholat? Tentu ada hikmahnya. 1, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Ada 9 poin. Itu yang terakhir adalah membuka akhlak yang mulia seperti amanah, jujur, upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian caranya supaya istiqomah ada, kita harus sholat tepat waktu dan istiqomah konsisten. Baik, anak-anakku sampai di situ paham tentang sholat? Baik, Bapak akan membagikan tugas kalau sudah paham. Tugasnya kita bagi kelompok dulu. Ayo nak, buatkan kelompok. Ini gabungkan di situ. Berdiri dulu. Ayo buat kelompoknya, Ini sana, ini menjadi buat kelompok. Ayo berdiri, buat kelompoknya. 4 kelompok. Oke. Ini di tengah. Geser dulu, geser. Ya. Geser satu lagi. Ya, masukkan. Nah, kalian bertiga di sini. Geser dulu ini. Geser. Gak apa-apa. Nah, ya satu lagi. Nah, di sini, kamu di sini aja. Ketua di sini aja. Ini ketua. Duduk di situ aja. Kalian nggak mau di sini. Kalian menghadap di sini loh, menghadap sini. Ini. Satu. Nah, ketua di sini. Ya. Menghadap kemari. Menghadap ke situ. Berkelompok. Iya. Baik. Akan Bapak bagi tugas per kelompok 1. Nih kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik. Nah, silakan dikerjakan. Tugasnya membaca dan menganalisis Al-Quran ini. Ini dibaca dulu. Kemudian penyebab dampak dan meninggalkan salat ini. Ya. Oke, kemudian solusi membiasakan salat. Ini ada.
Kalian tulis nama-nama kalian di sini. Ya, paham kan? Paham. Tulis nama-nama kalian di sini kelompoknya. Kemudian ini dibahas. Ya. Tulis nama kalian di sini. Ya, tulis. Sudah? Iya, tulis kemana? Tulis. Tulis. Nanti akan Bapak suruh ke depan untuk presentasi ataupun menyampaikan hasil dari hasil diskusinya. Bapak tunggu sekitar 5 menit. Baik, sudah? Sudah siap? Belum, Pak. Sudah. Sudah siap? Baik. Oke. Silakan maju ke depan kelompok berapa duluan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Berlima. Nah, sini aja, ya, ke sini. Namanya juga presentasi. Geser kursinya. Maju semua. Maju semua. Nah, sini Pipa. Pipa di sini, Dwi di sini. Temannya di sini. Itu terus komponin bawa. Pegang. Nah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Membaca dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Khairunnisa. Di samping saya Hamlan Opipa. Saya akan membacakan hasil diskusi kami setelah kami. 1. Membaca dan menganalisis. Dalam Al-Ankabut ayat 45, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat karena sholat memiliki kekuatan luar biasa dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa mengingat Allah atau zikir adalah hal yang lebih utama karena zikir memberikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pencegahan keburukan dalam kehidupan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Kelompok 4 apa ketiga? Hah? 2. Mau masuk? Oke, dah. Silakan. Oke, silakan ini dengarkan yang lain. Ini presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami diskusi bahasa di Matwadi. Di samping saya ada Ismabika, dan bagian saya akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah kami membaca dan menganalisis Al-Ankabut ayat 45
Mantap. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 cukup, kelompok 4 sudah cukup. Insyaallah sudah sama-sama dapat nilai 90. Nah, bagus-bagus kelompoknya. Baik, selanjutnya akan ada saya kasih tugas, tapi ini boleh dikerjakan nanti. Tes sumatif. Ini 2, 3, 4. Jadi kerjakan di rumah. Besok dibawa. Oke. Baik. Dari hasil kelompok tadi, diskusi tadi, dapat kita Bapak simpulkan bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Jadi kenapa kita penting sholat? Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan Bapak ke depan, anak-anak khusus 73 jangan lagi meninggalkan sholat, karena itu merupakan kewajiban kita. Dah, sampai di situ pelajaran kita. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Paham semua? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak berharap ke depan 73 tak ada lagi yang suka meninggalkan sholat. Sebelum Bapak tutup, pelajaran yang akan datang adalah tentang bab ke-6, yaitu akhlakul karimah. Baik anak-anakku, kalau nggak ada lagi, kita tutup sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa saya tutup burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.